Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang Allah muliakan. Malam kali ini kita melanjutkan bab selanjutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wa la tattari'u ilaih. Bab bolehnya mengambil pemberian orang lain selama kita memang tidak meminta-minta. Bab yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan bab qanaah. Saya sudah sampaikan hadirin, kunci kebahagiaan kita itu bukan berada pada harta dunia. Karena kalau kebahagiaan itu berada pada harta duniawi, tentu Fir'aun dan Qarun itu harusnya lebih bahagia daripada kita, hadirin. Nah, makanya kata para ulama, kunci kebahagiaan itu ada di qanaah. Kita merasa ridho dengan pemberian dari Allah. Kita merasa bersyukur atas nikmat rumah yang Allah berikan, kendaraan, keluarga, pasangan, hadirin. Kita merasa bahagia itu. Karena ketika Allah hilangkan qanaah, pasti Allah hilangkan bahagia dalam hati kita, hadirin. Hadirin, kapan kita merasa pasangan kita terasa membosankan, hadirin? Bapak-bapak, kapan ketika istri kita terasa terlihat butut, Pak? Itu pasti karena kita melihat orang yang lebih daripada pasangan kita. Ketika kita merasa ridho dengan takdir Allah, ya Allah, ini pasangan ini, hadirin, istri kita, ya, ibu-ibu suami, ini takdir terbaik yang Allah takdirkan kepada kita. Ketika kita tahu bahwa yang memberi, yang mentakdirkan itu Allah, dan kita bersyukur terhadap pemberian dari Allah, itu kunci bahagia itu. Karena secantik apapun, hadirin, Allah berikan istri kepada kita, tapi kalau kita tidak merasa puas-puas, maka tidak akan pernah bahagia dengan istri itu. Tidak akan pernah bahagia. Nah, di antara ciri qanaah itu, Imam An-Nawawi kemarin cantumkan hadis panjang tentang Hakim bin Hizam, di mana Nabi memberikan nasihat kepada Hakim agar tidak senang meminta-minta. Nah, dalam syariat kita harus jadi prinsip, hadirin, Bapak Ibu semua, kita tidak senang meminta-minta kepada orang lain kecuali darurat. Syariat membolehkan itu. Kalau kita memang darurat harus membutuhkan bantuan orang lain, baru dibolehkan oleh syariat. Nah, tapi hadirin, kalau ada orang yang memberi kepada kita tanpa kita senang meminta-minta kepada orang lain, di antara adab Islam itu terima, Pak. Tetangga memberi makanan, minuman, meskipun mungkin kita tidak butuh terhadap makanan, minuman itu, terima, itu adab Islam yang baik. Karena ketika kita menerima pemberian orang lain, orang yang memberi itu bahagia ketika pemberiannya itu diterima oleh kita. Nah, ini di antara adab Islam. Jadi apapun, ketika tetangga, meskipun sederhana, tetangga kita ngasih kepada kita, Pak. Contoh tetangga ngasih Pajero, Pak, terima itu. Terima, hadirin. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Ini hadis dari Umar. An Umar radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kata Umar, Rasulullah pernah yu'tinil ata, memberikan kepada diriku pemberian. Umar bin Khattab pernah diberi uang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi harta. Fa'aqul, kemudian kata Umar, a'tihi
man huwa afqaru ilaihi minni, ya Rasulullah, tolong jangan berikan harta itu kepada diriku, berikan kepada orang lain yang lebih fakir, yang lebih membutuhkan daripada diriku. Karena hadirin Bapak Ibu semua, Umar itu tidak miskin dan tidak fakir, Pak, orang kaya. Umar itu kan profesinya petani, Pak. Umar itu punya ladang luas sekali. Kalau panen itu luar biasa hartanya. Makanya ketika berjihad, ketika beberapa peperangan di antara para sahabat yang sering menjadi donatur besar itu bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, termasuk Umar bin Khattab. Ya, Umar itu orang kaya. Umar merasa tidak layak ketika diberi uang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, tolong berikan kepada orang lain yang lebih butuh daripada diriku. Karena Umar merasa tidak butuh dengan harta itu. Nah, tapi apa hadirin kata Nabi ketika itu? Khudhu idza ja'aka min hadzal mal syai', ambil Umar harta itu. Kalau datang harta kepada dirimu, ambil harta itu. Wa anta ghairu musyrifin, engkau itu bukanlah orang yang senang musyrif, isyraf, berlebih-lebihan dalam harta, berpoya-poya. Nabi tahu hadirin, Umar ini adalah orang yang solih, orang terbaik kedua setelah Nabi SAW, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi itu tahu Umar itu orangnya yang soleh. Kalau diberi harta, hartanya pun pasti digunakan dalam kebaikan. Makanya anta ghairu musyrik, kata Nabi, Umar, engkau itu bukanlah orang yang senang berlebih-lebihan. Wala sa'ilin, engkau pun tidak meminta. Umar tidak meminta-minta kepada Nabi SAW, diberi oleh Nabi SAW. Fakhudhu fatamawwalhu fa in syi'ta kulhu, ambil harta itu, jadikanlah harta itu bekal, kalau kamu mau makan. Wa in syi'ta, tapi kalau kamu pun mau, tasaddaq, disedekahkan kepada orang lain. Nah, ini hadirin caranya. Bapak Ibu semua, kalau kita diberi oleh orang lain apapun, mungkin barang hadirin, makanan tadi ya, apapun, terima itu. Kalau memang kiranya bermanfaat untuk kita gunakan, kalau kiranya mungkin kita tidak merasa butuh ketika itu, terima dahulu pemberiannya, kemudian berikan sedekahkan kepada orang lain. Tapi jangan ditolak dulu. Itu tidak baik ketika kita menolak pemberian dari orang lain. Nah, ini kata Nabi. Wa mala fala tutbi'hu nafsa, dan jangan ikuti hawa nafsuku. Sampai kata Salim, fakana Abdullah ini putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, la yas'alu ahadan syai'an, itu tidak pernah meminta-minta kepada orang lain, wala yaruddu syai'an a'tihi, dan ia tidak pernah menolak pemberian orang lain ketika diberi oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, hadis ini menjadi dalil ketika kita ingin memberi, bersedekah kepada orang lain dalam Islam. Bukan hanya orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang berhak mendapatkan harta kita, tapi bahkan orang yang cukup atau yang kaya pun boleh. Ini dalilnya, Pak. Umar itu orang kaya. Umar itu dia punya penghasilan yang cukup. Ladangnya luas, tapi oleh Nabi terima itu. Nah, kenapa? Karena tadi Nabi itu tahu hartanya itu dimanfaatkan dengan baik. Hadirin, kalau kita punya sahabat, Pak, kerabat, rekan, ya, keluarga, mungkin adik, kakak, Pak, kita tahu mereka itu mungkin cukup hartanya, bahkan mungkin kaya. Tapi ketika kita tahu dia gunakan hartanya itu dengan baik, kita berikan harta itu kepada dirinya, maka itu akan jadi kebaikan pula untuk kita. Kita tahu misalnya saudara kita itu senang bersedekah, mendermakan hartanya untuk di jalan Allah. Mungkin hartanya digunakan untuk dia punya jaringan pesantren, Pak, punya jaringan misalnya santri hadirin, atau dia punya jaringan anak-anak sekolah yang dibeasiswai. Kita berikan harta kepada dia karena kita tahu hartanya pasti digunakan dengan baik. Kecuali, nah hadirin Bapak Ibu semua dikasihi Allah, kalau ternyata orang yang memberi itu meragukan dalam sumber hartanya.
Nah, ini penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini penjelasan di dalam kitab Fathul Bari. Kata Imam Ibnu Hajar, at-tahqiq fil mas'alah anna man 'alima kauna malihi halalan. Kalau kita tahu harta yang diberikan kepada kita itu halal, kita tahu hadirin yang memberi ini kita tahu pekerjaannya, kita tahu bisnisnya, sumbernya halal, fala turaddu atiyatu, maka jangan ditolak pemberiannya. Karena kalau sumbernya halal itu jadi berkah hadir kepada kehidupan kita. Seperti halnya satu waktu dulu Imam Asy-Syafi'i pernah berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hambal, dua ulama besar dalam madhab fikih, yang hari ini menjadi di antara madhab besar di fikih dalam fikih Islam, madhab Syafi'i dan madhab Hanbali. Satu waktu ketika Imam Asy-Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hambal, ya dijamulah Imam Asy-Syafi'i ini dengan makanan yang banyak, Pak. Imam Asy-Syafi'i ketika itu makan banyak, Pak. Bahasa Sundana rewog. Istrinya Imam Ahmad heran, Pak. Lihat terkenal Imam Syafi'i, namanya begitu harum, kecerdasannya itu diakui oleh para ulama ketika itu. Ketika dilihat oleh istrinya, ini yang namanya ulama, daharna gede, Pak. Ulama ini, wah, makan tuh banyak sekali Imam Syafi'i. Akhirnya setelah lama berlalu waktu, ditanya Imam Syafi'i ini, kenapa Imam Syafi'i ketika itu di rumah Imam Ahmad bin Hambal makannya banyak? Apa kata Imam Syafi'i? Karena saya tahu siapa Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu adalah orang yang soleh. Maka tidak mungkin orang yang soleh itu memiliki sumber dari harta-harta yang haram. Maka makanan yang disuguhkan itu pasti adalah makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang berkah. Maka ketika itu saya ambil makanan sebanyak-banyaknya karena tahu pasti makanan itu bermanfaat untuk jasad kita. Nah, ini jawaban Imam Syafi'i. Makanya hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, pengaruh kesolihan itu bukan hanya sebatas melalui ibadah dan zikir kita, Pak. Tapi lihat, hati-hati, asupan makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu pengaruh besar sekali untuk kesolihan kita. Itu rahasianya kenapa para ulama dahulu itu hebat-hebat hadirin hafalan hadisnya. Lihat Imam Ahmad bin Hambal sampai 1 juta hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau hafal hadis sahih lebih dari 200.000 hadis. Apa rahasianya? Karena para orang tua, para ulama dahulu itu sangat berhati-hati kepada makanan yang akan masuk kepada anak-anak mereka, Pak. Jangankan yang haram, yang syubhat itu akan ditinggalkan. Hati-hati mereka itu makan, karena makanan itu berpengaruh. Makanya dulu pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah agar doaku ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Perhatikan makananmu yang halal, karena makanan-makanan yang halal itu akan menjadi penguat ijabah doa kita. Dan sebaliknya, makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu diantara penghalang hadirin, penghalang dari ijabah doa. Nah, oleh karena itu, wa man alima kauna malihi haraman, kata Imam Ibnu Hajar, kalau kita tahu ternyata harta yang diberikan oleh orang lain, Pak, kita kenal orang pekerjaannya tidak baik, bisnisnya tidak halal, dia memberi kepada kita, fatuhramu atiyatuh, maka haram untuk menerima pemberiannya. Untuk menjaga apa? Menjaga kebaikan diri kita dan keluarga kita. Kalau tahu ini sumbernya haram, jangan sampai ada yang haram itu masuk ke dalam perut kita, hadir. Tapi wa man syakka fi, kalau misalnya kita ragu-ragu, ini yang diberikan itu ini dari sumber yang halal ataupun yang haram, fal ihtiyat, maka berhati-hatinya. Ini sebagian pendapat tadi. Itu memang kita boleh menolaknya. Jadi hatur nuhun tidak apa-apa, berikan kepada orang. Kalau misalnya kita ragu-ragu, hati-hatinya, itu sifat waro. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, wa man abahahu akhadha bil asli. Tapi sebagian ulama yang lain, kalau kita memang tidak tahu itu sumbernya halal dan haram, secara pokok itu boleh kita mengambil pemberian itu.
Nah, kalau misalnya tidak tahu, nah itu pilihan. Boleh kita menolaknya untuk menyerahkan agar itu untuk orang lain yang lebih membutuhkan, atau boleh kita mengambilnya secara pokok itu mubah, kata Imam Ibnu Hajar. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dari hadis ini pula ada beberapa faidah, Pak. Apa faidahnya? Pertama, anna lil imam an yu'tiya ba'da ra'iyatihi idza ra'a lidzalika wajhan wa in kana ghairuhu ahwaja ilaihi. Seorang pemimpin itu harus bisa menimbang-nimbang siapa di antara rakyatnya yang pantas untuk mendapatkan harta dari kepemimpinannya. Seperti halnya Nabi, Pak. Nabi memberi uang itu kepada Umar bin Khattab karena tahu Umar bin Khattab itu layak diberikan harta itu. Nah, karena harta itu pasti digunakan dalam kebaikan. Kan Umar itu diantara bukan hanya donatur dalam berperang, Pak. Ashabus Suffah, para sahabat yang mengkhidmahkan diri untuk belajar kepada Nabi SAW di Masjid Nabawi. Mereka kan tidak bekerja, hadirin. Mereka tidak berdagang seperti Abu Hurairah, Pak, yang namanya kita sebut ketika membaca hadis, Abdullah bin Mas'ud, hadirin. Tanpa jasa-jasa mereka, hadis ini tidak akan sampai kepada kita. Lalu dari mana mereka mendapatkan penghasilan? Penghasilan mereka itu dari para sahabat yang memberi makan kepada mereka. Di antaranya adalah Umar. Umar sering memberi kepada para ashabus suffah. Nah, makanya jangan heran hadirin kalau ketika kita menyebut hadis, kata para ulama, nama Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud itu lebih banyak kita sebutkan namanya daripada Umar. Karena Umar itu sibuk, Pak. Sibuk tadi mengurus ladang. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu pedagang, Pak. Beliau itu pedagang ketika Nabi SAW masih hidup itu Abu Bakar masih berdagang. Tapi jangan kira, kata para ulama, ilmu dan amal dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar itu lebih rendah daripada para sahabat itu. Tetap secara kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar itu tetap lebih mulia daripada para sahabat-sahabat yang lain secara kemuliaan. Bahkan Nabi kan langsung secara eksplisit, Pak, menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu adalah orang yang pertama masuk surga setelah Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Bakar. Maka tentu setelahnya adalah orang yang terbaik di kalangan para sahabat, orang yang masuk surga, yang layak nanti masuk pertama ke pintu surga itu. Nah, kemudian hadirin, kalau tadi pemimpin itu tahu, Pak, ini ada orang, dia meskipun cukup, Pak, tapi dia punya layak mendapatkan itu, berikan meskipun ada orang lain yang lebih membutuhkan. Seorang pemimpin itu layaknya seperti itu. Jadi adil itu bukan berarti dipukul rata, hadirin. Tapi adil itu dia menempatkan posisinya memang yang berhak untuk mendapatkan itu. Harta ini diberikan kepada siapa? Dia berhak tidak? Dia berhak. Ketika harta itu digunakan dengan baik. Kemudian faidah yang kedua, wa anna radda atiyatil imam, bahwasannya menolak pemberian dari pemimpin itu laisa minal adab. Bapak Ibu semua, kalau memang ada hadirin, mungkin hadirin dana hibah, Pak, dari pemerintahan kepada kita, itu boleh kita terima itu, meskipun tadi boleh kita gunakan untuk kita atau keluarga kita. Kalau merasa kita tidak orang lain yang membutuhkan, kemudian kita berikan, sedekahkan lagi kepada orang lain, itu silahkan pilihan. Tapi kemudian kita terima dahulu, itu diantara adab yang baik. Apalagi kalau yang memberinya itu adalah Rasulullah SAW. Makanya Umar ditegur, Pak. Yang memberi itu Nabi. Yang memberi harta itu Nabi. Makanya Umar ditegur. Nah, pemimpin saja itu kurang beradab kalau pemberiannya ditolak, apalagi kalau Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ini khotiman, ini satu bab. Nah, dalam Kitab Rasulin hanya satu hadis saja, Pak, dalam bab itu. Ini untuk menegaskan, kan di pertemuan sebelumnya dengan tegas hadis larangan dari Nabi meminta-minta. Kata Nabi kan, man sa'alan nas takatsuran, siapa yang meminta-minta kepada orang lain karena ingin memperbanyak hartanya, fa innama yas'aluhu jabran, dia itu sedang meminta bara api dari neraka. Siksaannya kan keras. Nah, tapi kalau kita diberi tanpa kita meminta itu boleh. Nah, ini untuk penegasan itu.
Bab yang selanjutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul hasi 'alal aqli min amali yadih. Bab anjuran memakan makanan dari hasil pekerjaan tangan sendiri. Wa ta'affufi bihi minas su'al, dan menjaga kehormatan diri dari meminta. Wa ta'arrudu lil i'ta, dan kita senang untuk memberi kepada orang lain. Bab ini, hadirin Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, dituliskan oleh Imam An-Nawawi, satu kemuliaan bagi kita semua ketika kita punya penghasilan, kita makan, hadirin, dari makanan-makanan yang kita miliki, kita minum dari minuman, atau kita punya rumah, kendaraan dari usaha sendiri yang halal, itu sangat mulia di dalam Islam. Hadirin ya, saya sudah sampaikan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul kasabi atyab, pekerjaan apa yang paling mulia di dalam Islam? Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak menyebutkan profesinya, tapi kata Nabi, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Setiap pekerjaan yang dihasilkan dari keringatnya sendiri, tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur, yang jujur, yang halal, itu adalah pekerjaan yang paling terbaik di dalam Islam. Bapak Ibu semua yang hari ini ya, yang mungkin masih bekerja, berdagang, punya profesi apapun, selama itu halal, hasil dari keringat itu kita sendiri, Pak, lelah ke diri sendiri, itu adalah pekerjaan yang paling mulia dibandingkan harus meminta-minta kepada orang lain. Dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang pertama yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Fa idza qudiyatis shalah, apabila telah dilaksanakan salat Jumat, fantashiru fil ard, maka menyebarlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Nah, min fadlillah dalam ayat ini, para ulama tafsir mengatakan ini adalah rezeki, harta, jual beli. Silahkan, Islam tidak melarang, hadirin, kita berusaha keras, bahkan sangat keras, selama tidak meninggalkan yang wajib dari ibadah kita, selama itu pekerjaannya halal, bahkan hasil dari kerja keras kita itu, kita memiliki harta yang berlimpah, tidak dilarang, Pak. Islam tidak melarang kita memiliki harta yang berlimpah, bahkan menimbun harta sekalipun itu tidak dilarang, selama catatannya di surat At-Taubah ayat ke-34. Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah. Ini saya tidak cantumkan ayatnya. Orang-orang yang kata Allah menimbun emas dan perak, dan mereka tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maksudnya, kata para ulama tafsir, adalah zakat. Orang-orang yang menimbun harta emas dan perak kemudian mereka tidak mengeluarkan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka siksaan yang keras. Apa maksud dari ayat ini? Maka pemahaman sebaliknya, hadirin, orang yang menimbun harta, dia punya emas dan perak banyak, selama dikeluarkan zakatnya, itu tidak termasuk orang yang diancam dalam ayat ini. Nah, maka dalam Islam boleh Bapak Ibu semua punya rumah yang bagus, silahkan, hadirin. Punya kendaraan yang mewah, silahkan, hadirin. Selama zakat-zakat yang pokok dari harta kita ketika kita berdagang, ada zakat tijarah di sana. Bapak Ibu semua punya lahan ladang pertanian, ada zakat pertanian di sana. Kita punya emas yang kita simpan, nanti ada nisab, batasan berapa zakat, dan ada haul setiap tahun yang harus kita keluarkan zakatnya. Kita punya peternakan, Pak, sapi banyak, gak jadi masalah, boleh di dalam Islam, tapi lihat ada zakat peternakan yang harus dikeluarkan. Nah, tidak terlarang bagi kita semua, hadir. Nah, hadis yang pertama yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, ini dari Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum hablahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian membawa tali hadir. Summa ya'til jabal.
kemudian pergi ke atas gunung, bawa tali itu. Fayati bihuzmatin min hatabin, dia ikat dengan tali itu kayu bakar, kayu-kayu ranting-ranting dari atas gunung itu. Ala dhahrihi, dia pikul kayu bakar itu di atas punggungnya. Fayabi'aha, kemudian ia jual. Fayakuffallahu biha wajhah, kemudian Allah cukupkan hadirin rezekinya karena usahanya itu menjual kayu bakar. Khairun lahu min yas'alan nas, itu lebih baik daripada dia harus meminta-minta kepada orang lain. Itu lebih mulia. Hadirin Bapak Ibu semua, mungkin kita lihat Pak, ada orang-orang yang profesinya menurut masyarakat mungkin rendah Pak, atau bahkan sebagian masyarakat menganggapnya hina. Hadirin, mereka mungkin pedagang kecil Pak, mereka pekerja kasar Pak, tapi di dalam Islam justru mereka itu dimuliakan oleh Allah selama mereka tidak senang meminta-minta kepada orang lain. Penghasilan mereka meskipun sederhana itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memang kalau kita ingin memilih, hadirin Bapak Ibu semua, kemarin ya pernah saya sampaikan hadirin, kalau kita ingin memilih di dalam Islam, hadis ini mah, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung kata Nabi SAW, seorang dia diberikan muslim. Kita menjadi muslim, ibu-ibu ya, menjadi muslimah, ini keberuntungan. Kedua, wa ruziqo kafafan, diberikan kecukupan rezeki oleh Allah. Ketiga, wa qanna Allahu bima atah, kemudian Allah jadikan kita memiliki qanaah. Itu beruntung sekali kata Nabi. Kita muslim diberikan kecukupan rezeki. Yang ketiga, Allah jadikan kita qanaah. Nah, hadir Bapak Ibu semua, kalau kita ditanya Pak, misalnya Allah memberikan pilihan kepada kita Pak, takdir miskin, kaya, kira-kira pilih mana hadir? Mending takdir miskin, mending takdir kaya Pak? Mending mana hadirin? Ah, sok pura-pura wae. Sebut kaya nih, kaciri bisa ada yang bengar nantinya. Diperhatikan hadisnya tadi Pak. Waruziko kafafan, dan diberikan kecukupan rezeki. Kalau Allah memberikan pilihan miskin dan kaya, itu lebih baik kata para ulama, cukup Pak, di tengahnya. Nah itu. Ya, pertanyaannya menjebak kan. Itu lebih baik kata para ulama, bukan miskin, bukan kaya, tapi cukup. Cukup itu lebih utama. Kenapa cukup itu lebih utama? Karena kekayaan dan kemiskinan itu ujian. Orang yang miskin diuji Pak dengan kesengsaraan. Berapa orang karena sibuk bekerja mencari, karena kesulitan ekonomi mereka meninggalkan ibadah. Kesengsaraan itu ujian. Orang kaya pun berapa orang yang diberikan kekayaan, karena kekayaan akhirnya dia poya-poya, dia senang hiburan, dia lupa beribadah kepada Allah. Kekayaan itu pun ujian. Maka yang lebih utama itu cukup kata para ulama. Allah cukupkan kita. Cukup itu tidak kurang, tidak berlebih. Disebut miskin enggak, disebut orang kaya pun enggak. Nah, cukup itu lebih utama. Itu kata para ulama. Nah, ketika Allah berikan kecukupan rezeki, dengan kecukupan itu kita tidak diuji dengan kekayaan dan tidak diuji dengan kemiskinan, itu lebih baik. Nah, ini kemudian. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, apa makna khair di dalam hadis yang kata Nabi, khairun min an yas'alan nas, mencari kayu bakar itu menjualnya lebih baik daripada meminta-minta kepada orang-orang. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, beliau menafsirkan hadis ini seperti ini. Maksudnya adalah khairun lahu falaisat bima'na af'al at-tafdil id la khaira fi su'al ma'al qudrati 'alal iktisab. Maksudnya adalah tidak ada kebaikan sedikit pun dari meminta-minta kepada orang selama dia mampu untuk berusaha. Kalau dia mampu masih berikhtiar, meminta-minta itu tidak ada kebaikan apapun. Kecuali tadi hadir darurat. Nabi itu pernah hadir pinjam uang. Nabi pernah kok Pak menggadaikan barang. Dalam keadaan darurat Nabi pernah. Nabi manusiawi mencontohkan kepada kita. Tapi di luar itu khawatir dan hati-hati. Mental meminta-minta itu, saya sering sampaikan aja, itu bukan hanya mentalnya orang-orang miskin Pak.
Tapi bisa jadi orang-orang kaya pun mentalnya itu adalah mental meminta-minta, bukan mental orang-orang miskin. Para pejabat yang korupsi, Bapak Ibu semua, bukan kurang harta mereka, tapi sudah jadi mental masyarakat hari ini kadang senang meminta-minta. Itu mentalnya. Ini makanya Islam mendidik kepada kita semua. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kata Imam Ibnu Hajar, anna su'al min hadza haluhu haram, meminta-minta kepada orang lain ketika kita mampu berusaha, berikhtiar, itu hukumnya haram. Makanya kalau ditanya orang-orang, mohon maaf ya hadirin, para tunawisma ya, yang senang meminta-minta ya, atau kita di stopan, dia senang meminta, dan itu mereka jadikan profesi ya. Bahkan tidak sedikit ketika mereka meminta-minta itu penghasilannya bahkan lebih besar Pak dari kita. Rumahnya di kampungnya lebih bagus daripada kita Pak. Karena hasil dari meminta-minta itu. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Haram dalam mazhab Syafi'i. Tidak baik punya penghasilan seperti itu, meminta-minta kepada orang lain itu. Kecuali tadi dalam keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Orang meminta kepada orang lain karena darurat, karena makan, minum. Ada beberapa orang yang memang benar, Pak Didi. Mereka meminta itu karena mereka lapar. Mereka meminta itu karena mereka punya anak tanggungan mereka yang belum makan di rumah. Itu tidak apa-apa, dalam syariat dibolehkan. Tapi kemudian menjadi profesi, dia tidak berikhtiar. Allah sudah berikan kesehatan, kekuatan, diberikan akal oleh Allah, kemudian dia tidak manfaatkan itu. Apalagi untuk memupuk harta yang banyak dengan meminta-minta itu, nah itu haram. Atau makna yang lain, kata khair itu adalah bihasbi i'tiqadi sa'il wa tasmiyatihi alladhi yu'tahu khairan wa huwa fil haqiqah asyarran. Orang yang meminta-minta ketika diberi uang, dia menganggap uang itu kebaikan, padahal dalam syariat hakikatnya itu adalah kejelekan, keburukan. Harta yang dihasilkan dari meminta-minta itu sedikit ataupun banyak, maka hakikatnya dalam syariat itu adalah buruk. Kemudian dua hadis yang terakhir, Bapak Ibu semua dimuliakan Allah, ini sebagai contoh dari para nabi memberikan teladan kepada kita semua. Mereka itu berusaha, punya profesi masing-masing. Kata Nabi SAW, ini hadis dari Abu Hurairah, kana Daud alaihissalam, Nabi Daud. Siapa yang tidak kenal Nabi Daud, Pak? Nabi Daud itu kan seorang raja, hadirin. Seorang raja, Pak. Nabi Daud itu seorang khalifah. Tapi kata Nabi, la ya'kulu illa min amali yadihi, beliau itu tidak makan makanan kecuali hasil dari pekerjaannya sendiri. Itu Nabi Daud alaihissalam. Kira hadirin, biasanya orang kalau sudah jadi raja, hartanya banyak tidak Pak? Banyak. Tapi Nabi Daud tidak menggunakan harta dari kerajaannya itu, dia gunakan makanan yang dimakan itu hasil dari pekerjaannya. Nah, makanya kata para ulama, kenapa Nabi SAW memilih Nabi Daud sebagai contoh? Karena Nabi Daud itu seorang raja. Raja itu biasanya tidak butuh bekerja, tidak butuh berdagang. Tapi Nabi Daud lebih memilih bekerja untuk makan, karena Nabi Daud alaihissalam tahu makanan yang paling terbaik yang masuk ke dalam perut kita itu, yang akan jadi keberkahan kepada kita itu adalah makanan yang dihasilkan dari tangan kita sendiri. Makanya Bapak Ibu semua yang punya pekerjaan hari ini, meskipun baru sederhana, gajinya tidak besar, tapi Allah cukupkan dengan gaji itu. Dalam syariat itu mulia sekali, hadirin. Mulia itu apa Pak? Berpahala, hadirin. Pahalanya berkah. Nah itu yang diberikan oleh Allah. Atau Nabi yang lain. Ini satu riwayat. Nah, di hadis yang terakhir, wa anhu dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kana Zakaria, Nabi Zakaria alaihi salam, ini hadis riwayat Muslim, hadis-hadis sahih. Najjaran, dulunya adalah seorang tukang kayu. Nah, seorang tukang kayu, tidak malu Pak, beliau bekerja. Ada satu riwayat di catatan dari Ibnu Hajar al-Asqalani, riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Apa Nabi Daud itu pekerjaannya? Beliau haddad, pekerjaannya pembuat baju besi. Itu Nabi Daud.
Kalau Nabi Adam alaihissalam seorang petani. Nabi Nuh seorang tukang kayu. Tukang kayu. Idris seorang penjahit. Nabi Musa seorang pengembala. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Meskipun sebenarnya sanad ini lemah, tapi hampir semua nabi itu mereka memberikan teladan yang terbaik kepada kita, Pak. Bahkan termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebelum diangkat jadi Rasul, Pak, beliau berdagang, Pak. Namun memang ketika kemudian beliau menerima amanah dakwah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ditakdirkan menikah dengan Khadijah, seorang saudagar. Nah, maka ketika itu Nabi agar fokus dakwah, menyeru keluarganya untuk merasakan kenikmatan iman, menyeru orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, penghasilan Nabi disupport oleh Khadijah ketika itu, Pak. Disupport oleh Khadijah. Itu besar, luar biasa, sampai habis harta dari Khadijah itu untuk dakwah. Makanya mulia sekali. Wajar kalau misalnya nanti di surga itu di antara penghulu wanita di surga itu Khadijah. Itu Khadijah, Pak, mulianya. Nah, dimuliakannya. Ini Khadijah ini. Nah, hadirin khatiman rahimakumullah, Nabi, nah baru setelah karena diamanahi itu, semenjak ke Madinah pun Nabi memang tidak berdagang, Pak. Karena memang sibuk mengurus umat. Lalu dari mana penghasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, dari harta rampasan perang. Nah, ketika berperang dalam syariat itu 1/5 itu milik Nabi, Pak. Itu besar, hadirin. Orang kalau ketika berperang mengambil emas, perhiasan, itu besar untuk Nabi, itu 1/5. Nah, kedua diantaranya Nabi itu boleh menerima hadiah dari para sahabat, tapi tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu harta kotor. Kan kata Nabi, innamas shadaqat hiya awsaqun nas. Zakat itu kotoran-kotoran harta kita. Makanya Nabi itu tidak boleh menerima zakat karena untuk menjaga kemuliaan Nabi. Tapi Nabi boleh menerima hadiah. Beda kan, Adin? Zakat dengan hadiah, Pak. Kalau zakat itu orang mengeluarkan harta karena memang harus dikeluarkan. Tapi kalau hadiah, orang mengeluarkan uang hadiah itu karena ingin memuliakan orang lain. Nah, makanya Nabi boleh menerima hadiah. Nabi itu menerima hadiah banyak dari para sahabat. Nah, dari itu diantaranya penghasilan Nabi. Tapi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, Nabi itu meskipun besar penghasilannya ketika di Madinah, kata para ulama, Nabi itu kan di akhir kehidupannya Nabi itu kaya, Pak. Tapi tidak banyak hartanya. Saya ulangi lagi ya. Dan kemarin saya sampaikan ya. Nabi itu kaya tapi tidak banyak hartanya. Apa maksudnya? Nabi itu penghasilannya cepat masuknya, tapi cepat keluarnya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Pak, Nabi itu tidak pernah hartanya, uangnya bertahan lebih dari 3 hari, Pak. Itu pasti cepat. Dapat uang 3 hari pasti habis. Dapat uang 3 hari habis. Kenapa? Karena dermawan. Nabi itu cepat. Seperti kisah kemarinnya Hakim bin Hizam. Diminta 3 kali, Nabi tidak menolak, Pak. Beri lagi, beri lagi. Itu dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu luar biasa. Dapat uang 3 hari cepat habis. Coba kita hadirin uang kita di rekening kita berapa lama bertahun. Ini bedanya Nabi dengan kita ya. Nabi itu seperti itu, Pak. Memang Nabi besar penghasilannya, tapi Nabi itu cepat keluar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada bab selanjutnya di bulan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas ini jadi motivasi, hadirin. Allah hadirkan rezeki-rezeki yang berkah untuk kita semua. Allah hadirkan rezeki-rezeki yang halal untuk kita semua, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.